Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino di sini dan di video kali ini kita nggak bakal ngebahas soal matematika ya, tapi kita akan belajar kehidupan dengan matematika. Oke, dari judul kita bisa tahu bahwa topik yang bakal kita bahas yaitu tentang menjadi manusia dan objek titik limit. Kayak gimana pembahasannya? Yuk kita simak. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu titik limit. Nah, sebelum kita simpulkan bahwa kita harus menjadi titik limit dalam kehidupan ini. Oke, dalam topik analisis, titik limit adalah sebuah titik X, ya kita misalkan X, di dalam domain atau pada domain yang jika kita buat persekitaran dengan jari-jari tertentu dengan pusatnya X, dan kita ambil nilai X-nya, maka irisan dari persekitaran itu dengan domainnya itu tidak kosong, ya. Jadi persekitaran di sini itu kalau kita punya garis ya persekitaran itu adalah selang. Kalau misalkan kita punya garis bilangan gitu ya, kita punya garis bilangan dan kita tentukan X-nya itu 2. Nah, kemudian kita pilih jari-jarinya itu setengah, ya. Maka selang itu ya dari 2 dikurangi setengah, kemudian 2 ditambah setengah, atau 1,5 sampai 2,5 itu selangnya, itu persekitarannya. Nah, kalau di 2 dimensi itu apa? 2 dimensi ya selang dalam 2 dimensi, lingkaran. Nah, kalau 3 dimensi itu apa? Persekitarannya ya lingkaran dalam 3 dimensi, yaitu bola. Misalkan ini nih, biar gampang ya. Misalkan kita punya misalkan kita bicara pada bilangan real. Real ini kan 1 dimensi ya. Maka jika kita ambil X-nya itu sama dengan 1, kita bisa bikin persekitaran dengan jari-jari setengah, ya. Oke. Jadi selangnya itu ya 1 dikurangi setengah, kemudian 1 ditambah setengah, atau 0,5 sampai 1,5 kan. Nah, sedangkan jika selang itu kita hilangkan bilangan satunya, irisan tadi ya yang 0,5 atau setengah itu kemudian sampai 1,5 diiris dengan himpunan bilangan real, itu kan tetap ada pada real kan. Oke? Nah, kalau gitu satu ini itu disebut titik limit pada bilangan real, kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita bicaranya pada bilangan bulat ya, kita pilih X-nya itu sama dengan 1. Kita bikin persekitaran jari-jarinya setengah deh, kayak yang tadi ya. Maka selangnya itu kan sama, dari 0,5 sampai 1,5. Tapi ketika kita hilangkan bilangan satunya, itu irisan antara selang dengan domainnya, yaitu bilangan bulat, itu kan kosong. Kenapa? Karena kan tidak ada bilangan bulat antara 0,5 sampai 1,5 kecuali 1, ya. Padahal satunya tadi diambil, berarti kan tidak ada lagi. Akibatnya 1 ini bukan titik limit pada domain bilangan bulat. Oke, terus hubungannya sama manusia itu gimana? Manusia itu kan objek diskrit ya, maksudnya terpisah gitu kan, tidak ada hubungan kecuali ya kita pegangan tali gitu satu sama lain, itu kan enggak. Nah, karena manusia itu objek diskrit, berarti kita jangan memandang manusia itu sebagai objek fisik ya, karena kalau jadi objek fisik itu ya kayak tadi bilangan bulat ya. Nah, manusia sebagai objek fisik itu memang betul dia itu diskrit, namun manusia juga dibekali oleh rasa emosional berupa ya rasa senang, rasa dihormati, rasa cinta, rasa benci, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya rasa emosional ini, kita itu terhubung satu sama lainnya. Nah, kayak ada ikatan gitu ya, ada ketertarikan antara satu manusia dengan manusia lain. Ya walaupun ada yang
ketertarikannya itu ditolak atau hanya bertepuk sebelah tangan. Oke. Maksudnya nggak ada celah kosong gitu antara hubungan satu manusia dengan manusia lainnya, ya minimal 2 orang lah kan, dari A ke B kemudian B-nya ke C, berarti kan A sama C itu terhubung oleh B gitu. Kalau ini kita susun semuanya, maka manusia itu bisa kalau dibentuk himpunan bilangan ya, kalau dibentuk himpunan bilangan itu kan jadi kayak himpunan bilangan real kan, karena dia tidak terputus-putus. Oleh sebab itu kita bisa menjadikan manusia sebagai objek titik limit dalam penyederhanaan kita sebagai himpunan bilangan real tadi. Oke, manusia kan punya domainnya, yaitu ya di bumi ini atau lebih luas ya di dunia gitu ya, karena ada yang udah jadi astronot gitu kan, udah di bumi lagi. Oke, dan persekitaran manusia di sini adalah maksudnya dampak yang kita lakukan ke lingkungan domain kita. Oke, contohnya berbuat baik ke orang lain, ke teman gitu, sedekah ke masjid, ke fakir miskin, menyampaikan ilmu yang baik tentunya, ini jangan ilmu copet dan gitu-gitulah. Oke. Nah, karena kita objek 3 dimensi, maka lingkungan yang tadi atau persekitaran yang tadi aku sebutin itu ya kan jadinya bola ya, ada di atas kita, ada di samping kita, ada di bawah kita. Di atas kita artinya yang disampaikan oleh kepala kita. Ya kepala itu ya bisa dari mulut, bisa dari mata, hidung, telinga dan lain sebagainya. Di samping kita ya bisa dengan tangan kita, kemudian di bawah kita sampaikan kita berikan dampak ke lingkungan kita dengan kaki kita. Nah, hal apa sih yang bisa kita sampaikan dengan kepala kita? Banyak sekali ya. Bisa jadi ilmu, bisa jadi nasihat, bisa jadi cara kita menghormati dan menghargai orang lain, bisa jadi kita mendengarkan keluh kesah dari orang lain ya, walaupun itu tidak memberi, ketika kita saat itu tidak memberikan solusi, itu kan si orang yang curhat itu tetap merasa lebih baik dari sebelum dia bercerita kepada kita. Kemudian bisa juga mencium tangan orang tua kan gitu dan lain sebagainya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita? Ya bisa jadi misalkan membantu mengangkat barang tetangga gitu yang kesusahan, memindahkan barang ke rumah gitu. Nah, bisa jadi bersedekah kan juga menggunakan tangan ya, kalau yang punya. Nah, kemudian ada lagi menghalau bahaya yang datang ke orang lain gitu, misalkan dengan memeluk, tapi ya jangan kalau yang dipeluknya nggak mau. Oke, dan banyak lagi yang lain gitu. Lalu yang terakhir, apa yang disampaikan oleh kaki kita? Coba teman-teman tulis di kolom komentar apa sih amal yang bisa kita lakukan dengan kaki kita yang memberikan dampak positif ke orang lain. Oke? Jadi intinya persekitaran kita itu mendapatkan dampak yang baik dari adanya kita. Sehingga ketika nanti kita sudah nggak ada pada domain kita sudah meninggal, persekitaran kita itu masih ada di dampak yang kita berikan ke persekitaran kita itu masih ada di dunia, sehingga irisannya itu tidak kosong walaupun kita sudah tidak ada di situ. Oke, nah bisa saja bikin persekitaran yang negatif ya, kan manusia bisa bikin hal positif, bisa bikin hal negatif ya, dampak hal-hal yang buruk bagi lingkungan kita atau persekitaran kita tadi, yang buruk secara norma sosial dan agama ya, tapi ya janganlah ya, jangan kayak gitu. Kita buat yang baik-baik dalam hal ini. Oke, kenapa sih kita harus jadi titik limit kayak yang tadi aku bahas ya? Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling besar manfaatnya.
Nah, dengan kita menjadi titik limit, kita punya amalan pada domain kita yang terus ada, bahkan ketika kita sudah nggak ada. Dan semoga saja amalan-amalan baik itu terus mengalir kemanfaatannya, sehingga menjadi amal jariah buat kita. Itulah pentingnya kita menjadi titik limit pada domain kita, yaitu di bumi ini. Oke? Jadi ya gitu udah. Jadi ya gitu aja. Semangat untuk kita semua, dan jangan lupa jadilah titik limit di dunia ini. Oke? Sampai jumpa.